warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Alifa Rahma, mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4. Di era digital saat ini, media sosial bukan hanya tempat berbagi informasi, tetapi juga telah berubah menjadi ruang publik global yang mempertemukan berbagai budaya, nilai, dan cara pandang. Setiap hari, jutaan orang dari latar belakang yang berbeda saling berinteraksi tanpa batas geografis. Namun, di balik kemudahan itu, muncul juga berbagai konflik komunikasi. Pernahkah kita melihat seseorang yang dibatalkan atau dihujat secara massal karena satu unggahan? Fenomena ini dikenal dengan istilah cancel culture. Cancel culture adalah tindakan memboikot atau menghentikan dukungan terhadap seseorang atau kelompok secara sosial di media digital karena dianggap melanggar norma tertentu. Sekilas, hal ini terlihat seperti bentuk kontrol sosial, seolah-olah masyarakat itu sedang menegakkan nilai dan etika. Tapi, apakah cancel culture ini selalu adil? Atau justru dipengaruhi oleh perbedaan budaya dalam berkomunikasi? Nah, di sini aku akan membahas fenomena cancel culture dari perspektif komunikasi antar budaya. Di media sosial seperti Instagram, TikTok, atau Twitter, kita sering melihat seseorang yang dibatalkan hanya karena pernyataan atau perilaku yang dianggap tidak pantas. Misalnya, seseorang dari luar negeri membuat konten yang menurutnya itu biasa aja, tetapi bagi masyarakat Indonesia dianggap tidak sopan atau menyinggung nilai tertentu. Sebaliknya juga, ada orang Indonesia yang dianggap terlalu sensitif oleh pengguna dari budaya lain. Disinilah masalah-masalah mulai muncul. Jika dilihat lebih dalam, tidak semua kesalahan itu benar-benar bermaksud buruk. Bisa jadi itu terjadi karena perbedaan cara berpikir dan perbedaan budaya. Dalam komunikasi antar budaya, terdapat konsep yang disebut etnosentrisme. Etnosentrisme adalah kecenderungan seseorang untuk menilai budaya lain berdasarkan standar budaya sendiri. Artinya, kita itu sering merasa bahwa cara kita adalah cara yang paling benar, sementara cara orang lain itu selalu salah. Dalam konteks cancel culture, etnosentrisme ini sangat berperan. Banyak orang yang langsung menghakimi tanpa mencoba memahami latar belakang budaya seseorang. Akibatnya, komunikasi ini menjadi tidak adil dan penuh bias. Selain itu, ada juga teori high context dan low context culture. Budaya high context itu seperti Indonesia, cenderung berkomunikasi secara tidak langsung, penuh makna bersirat, dan sangat memperhatikan perasaan dan situasi. Sedangkan budaya low context culture itu di negara-negara barat, lebih terbuka, langsung, dan to the point. Perbedaan ini sering menimbulkan kesalahpahaman di media sosial. Apa yang dianggap jujur di satu budaya bisa dianggap kasar di budaya lain. Sebaliknya, apa yang dianggap sopan di budaya kita bisa dianggap tidak tegas di budaya lain. Ketika perbedaan ini tidak dipahami, maka yang terjadi adalah konflik dan salah satu bentuknya adalah cancel culture. Menurut aku pribadi, cancel culture itu memang bisa menjadi bentuk kontrol sosial yang penting. Dia juga bisa digunakan untuk mengingatkan seseorang agar lebih bertanggung jawab atas apa yang mereka katakan dan apa yang mereka lakukan. Namun, dalam praktiknya cancel culture itu seringkali dilakukan tanpa pemahaman budaya yang cukup. Bahkan, terkadang lebih didorong oleh emosi, tren, atau cuma ikut-ikutan saja. Hal ini sangat berbahaya karena dapat merusak reputasi seseorang secara sepihak tanpa memberi ruang untuk penjelasan atau klarifikasi. Masalah utamanya sebenarnya bukan pada kritik itu sendiri, tetapi bagaimana kritik itu disampaikan. Seringkali juga kita melihat cara penyampaian yang agresif, kurangnya empati, dan tidak adanya ruang dialog. Padahal dalam komunikasi antar budaya itu yang seharusnya dikedepankan adalah pemahaman, toleransi, dan klarifikasi. Kita juga perlu menyadari bahwa tidak semua orang itu memiliki latar belakang yang sama. Apa yang kita anggap benar belum tentu dianggap sama oleh orang lain juga. Oleh karena itu, sebelum kita menghakimi, seharusnya kita bertanya, apakah saya sudah benar-benar memahami konteksnya? Apakah ini memang kesalahan atau hanya perbedaan budaya? Cancel culture di era digital ini menunjukkan bahwa komunikasi antar budaya masih menghadapi banyak tantangan. Perbedaan budaya seharusnya menjadi kekayaan, bukan sumber konflik.
Media sosial juga seharusnya menjadi ruang untuk saling belajar, bukan saling menjatuhkan. Oleh karena itu, kita sebagai pengguna media sosial perlu bijak dalam berkomunikasi, menghindari prasangka, mengutamakan empati, dan membuka ruang dialog. Karena pada akhirnya komunikasi yang baik itu bukan tentang siapa yang paling benar, tapi tentang bagaimana kita bisa saling memahami. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.